keindahan Sang Ilahi yang patut kita syukuri. Hamparan danau meninjau nan luas memberi keteduhan dan kedamaian bagi siapa saja yang berkunjung ke daerah ini. Kekayaan alam Minangkabau ini menjadi salah satu bukti betapa Sang Khalik benar-benar memberikan fasilitas duniawi untuk memudahkan setiap insan menuju jalan akhirat yang abadi. Pada setiap ciptaan dan goresan Sang Ilahi ini, insan dituntun kembali memuhasabah diri betapa kudrat dan iradatnya Ilahi menciptakan alam ini. Kesejukan udaranya nan asri serta hasil alamnya nan melimpah mengingatkan kita akan sebuah pesan baginda Nabi. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Bahwa sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hal ini semakin membuat hati saya serasa ingin berlama-lama untuk menikmatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Abu Daud dan Tirmizi, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah penerus para nabi. Ya, dengan ilmu dan bekal yang dimiliki oleh seorang ulama, maka tak salah ulama menjadi pelopor utama dalam penyebaran dakwah dan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ulama karismatik yang ada di daerah ini, pemirsa. Sekarang saya sedang berada di tepian Danau Meninjau. Daerah ini menjadi saksi utama lahirnya dua ulama karismatik yang ada di Sungai Batang. Seperti apa sosok dan perjuangan beliau? Saksikan jejak Islam dari TVRI Sumatera Barat. Hamparan keindahan meninjau yang sangat membekas di hati juga senantiasa memberikan inspirasi dengan melahirkan para ulama yang ada di daerah ini. Sebut saja Syekh Muhammad Amrullah, Syekh Abdul Karim Amrullah, dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang hingga kini dikenang dengan laboratorium masa lalu dari ranah Minang. Salah satu ulama berpengaruh itu ialah Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah atau dikenal juga Inyak Rasul. Inyak DR lahir di Sungai Batang di tepi Danau Meninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 17 Safar 1296 Hijriah atau 10 Februari 1879 Masehi. Beliau lahir dari ayah Syekh Amrullah dan ibu Tarwasa dengan nama lahir Muhammad Rasul. Surau Inyak Rasul di pinggir Danau Meninjau ini mengingatkan saya pada buku ulama Sumatera Barat yang bercerita bahwa di usia 10 tahun Muhammad Rasul telah belajar agama pada gurunya Tuanku Haji Hud dan Tuanku Pakia Samun di Tarusan, pesisir selatan. Muhammad Rasul atau Inyak DR punya suara yang bagus saat mengaji, azan dan berzanji. Setelah tamat mengaji, Muhammad Rasul kembali ke Sungai Batang dan belajar menulis huruf Arab pada Tuanku Adam. Di usia 13 tahun, ia baru belajar ilmu nahwu dan saraf pada ayahnya Syekh Amrullah. Di usia sekitar 15 tahun, Muhammad Rasul pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji serta belajar agama. Di Makkahlah, selama 7 tahun beliau memperdalam ilmu agama pada seorang guru asal Minangkabau yang bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Inyak Rasul juga pernah belajar pada Syekh Abdullah Jamidin, Syekh Usman Sarawak, Syekh Umar Bajade, Syekh Saleh Bafadlal, Syekh Hamid Jeddah, dan lainnya. Pada tahun 1901 Masehi, Muhammad Rasul pulang dari Makkah dan kembali ke kampungnya di Sungai Batang. Kebanyakan dari orang saat itu menukar nama sekembali dari Makkah. Begitupun Muhammad Rasul. Ia mengganti namanya menjadi Abdul Karim Amrullah.
Setelah menikah dan punya seorang anak, Abdul Karim Amrullah kembali ke Makkah untuk mengantarkan adik-adiknya belajar agama. Namun beberapa tahun kemudian, istri dan anak keduanya wafat dan beliau kembali ke kampung halamannya. Di Sungai Batang, Kabupaten Agam, Abdul Karim Amrullah menikah kembali dengan perempuan bernama Sofiah dan mengajarkan ilmu agama pada banyak orang dari pelosok Minangkabau yang berdatangan ingin belajar kepadanya. Salah satunya Syekh Daud Rashidi. Man bana masjidan lillahi ta'ala, banallahu lahu baita. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan baginya rumah di syurga. Hati saya serasa semakin tenang dengan perkembangan Islam yang semakin baik di daerah Sungai Batang ini. Kokoh dan indahnya bangunan masjid-masjid ini sedikit menggambarkan kecintaan umat akan Islam. Sejatinya, masyarakat tidak hanya berlomba-lomba dalam membangun masjid, namun tetap dijadikan tempat ibadah dan tafakur kepada Sang Pencipta. Kondisi yang sangat berbeda pada awal tahun 1900-an di daerah ini. Buku riwayat hidup 20 ulama besar Sumatera Barat menceritakan, di awal tahun 1900-an, setelah kalahnya kaum Padri, keadaan agama Islam sangat mundur sekali di tanah Minang. Sudah bercampur baur iman dengan kemusyrikan, doa-doa dengan sihir, bid'ah mengacaukan ajaran yang murni, azimat bermacam penangkal sangat dipercayai. Faham sufi dan tarikat mengakibatkan kebekuan. Praktek tarikat dan suluk dianggap satu keharusan. Aliran Wahdatul Wujud berkembang. Suasana keagamaan hanya terasa pada saat upacara kematian, kenduri, maulid Nabi dan peringatan Isra Mi'raj. Dalam keadaan itu, Syekh Abdul Karim Amrullah terjun mengadakan perubahan dan berusaha keras mengembalikan orang-orang dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, langkah saya kali ini sampai ke rumah Buya Haka dengan berbagai peninggalan beliau yang masih ada. Tak sabar rasanya, saya ingin kembali mengurai berbagai jejak peninggalan beliau yang penuh makna dan ibrah untuk dikenang. Imam Syafi'i pernah berpesan, barang siapa yang mendalami ilmu agama, mulialah kedudukannya. Barang siapa yang belajar Al-Quran, besarlah harga dirinya. Dan barang siapa yang belajar fikih, kuatlah kesehariannya. Pesan ini kembali dibuktikan oleh dua ulama dari Sungai Batang ini. Salah satunya Syekh Abdul Karim Amrullah dengan ikhtiar beliau dalam mendalami ilmu. Pada tahun 1926 Masehi, Syekh Abdul Karim Amrullah bersama Abdullah Ahmad berangkat ke Kairo menghadiri Kongres Khilafat. Tidak lama kemudian, beliau ke Mesir dan kembali ke tanah air dengan gelar Dr. Honoris Causa. Sejak saat itulah, beliau juga dipanggil dengan sebutan Inyak DR. Ketika kita bicara tentang Haji Abdul Karim Amrullah yang biasanya disingkat HK, dia adalah tokoh ulama dan juga pemikir serta penggerak Islam di Sumatera Barat. Dia masuk kategori ulama pergerakan pembaharuan. Dia memiliki link hubungan yang sangat luar biasa, bahkan dengan tokoh di Jawa yang pada awal abad ke-20 itu sangat sulit. Tapi sekarang ternyata beliau sudah punya hubungan dengan host Cokro Aminoto dan seterusnya itu. Kemudian HK adalah tokoh yang mendirikan Tawalib Padang Panjang. Dia merupakan tokoh pembaharuan yang sangat tegas dalam sikap, tapi cerita anaknya Hamka yang bernama Haji Abdul Karim Amrullahnya yang disingkat Hamka itu, ayahnya itu juga orang yang tidak saja keras tegas, tetapi dia juga adalah lentur dan bisa berdiskusi dengan siapa saja. Kemudian dalam bidang pendidikan, dia adalah pemikir pendidikan. Warna dari pendidikannya itu sekarang bisa kita temukan di Tawalib Padang Panjang
baik dari segi muatan pembelajarannya maupun dari segi pembaharuan yang dia bawa. Sebelumnya madrasah itu hanya belajar agama. Hakalah yang memperkenalkan pembelajaran umum. Kemudian secara berantai gerakan pembaharuannya ini berkembang dan baik oleh orang-orang yang sepaham dengan mereka maupun oleh tokoh-tokoh setelahnya, antara lain anaknya sendiri Haji Abdul Karim Amarullah yang disingkat dengan Hamka. Kekhasannya kalau Haji Abdul Karim Amarullah atau HK, beliau lebih pada gerakan, lebih pada aktivitas, lebih memberikan dorongan, mengorganisir orang untuk tujuan-tujuan pembaruan dan ahli dalam berpidato. Sementara Hamka anaknya karena tempaan kehidupan dan karena memang mereka melalang buana. Hamka di samping dia juga seorang tokoh agama, tokoh pergerakan, dia juga penulis, budayawan dan sastrawan. Kehebatan tulisan Buya Hamka itu ketika kita baca tulisannya secara halus, cerdas dan cendekia, beliau menyisipkan bahasa-bahasa Indonesia, bahasa-bahasa Minang ke dalam tulisannya itu. Semenjak tahun 1944, Syekh Abdul Karim Amrullah mulai sakit-sakitan. Di bulan Juli 1945, beliau dipanggil Sang Pencipta dan dimakamkan di Baninjau yang bersebelahan dengan makam adik beliau yang bernama Syekh Yusuf Amrullah. Uniknya komplek makam beliau berada di depan Hutub Khanah yang berisi beberapa buku dan kitab yang beliau pelajari semasa hidup. Di tempat ini juga terdapat dokumentasi Syekh Abdul Karim Amrullah bersama sahabat beliau seperti Syekh Jamil Jambe, Syekh Abdullah Ahmad, Syekh Muhammad Tahir, dan lainnya. Dan hingga kini dijadikan sebagai cagar budaya. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Hamka, adalah putra dari Dr. Haji Abdul Karim Amrullah atau Inyek DR dan ibu yang bernama Sofia. Ulama dari Sumatera Barat ini lahir di Sungai Batang, Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 17 Januari 1908 Masehi. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Museum Kelahiran Buya Hamka. Sesuai dengan namanya, tempat ini memang menjadi tempat kelahiran Buya Hamka dan sekarang menjadi museum dan memorabilianya semasa hidup. Melanjutkan perjalanan saya melihat sejarah dan keunikan seorang tokoh ulama Minangkabau. Saya sangat kagum mengetahui sejarah kegigihan ayah Buya Hamka untuk menjadikan anaknya ulama. Jelas saja, peran dan jasa sang ayahlah yang salah satunya membuat Buya Hamka menjadi manusia bermanfaat. Sosok Buya Hamka telah menjadi tokoh berjasa yang sangat diharapkan oleh Syekh Abdul Karim Amrullah ayahnya. Di sudut Minangkabau inilah Buya Hamka dibesarkan oleh sang ayah yang juga terkenal sebagai ulama berpengaruh di ranah Minang. Bumi telah mengenalnya dengan sebutan Buya Hamka. Buya yang merupakan panggilan untuk orang Minangkabau yang berasal dari kata abi yang bermakna ayah, sedangkan Hamka merupakan singkatan dari nama ayah dan kakek beliau. Bagi Indonesia, Buya Hamka bukanlah ulama biasa. Tak kurang lebih dari 130 judul buku telah beliau tulis dan memberikan inspirasi bagi setiap pembaca. Buya Hamka telah menjadi tokoh yang sangat karismatik. Dengan kedalaman pola pikir beliau, maka tak salah karya beliau menjadi sebuah bentuk amal jariah yang masih dimanfaatkan hingga saat ini. Semua hasil kebermanfaatan Buya Hamka saat ini tentu tidak terlepas dari sosok ayah beliau, Abdul Karim Amrullah, yang juga merupakan seorang ulama. Keinginan sang ayah menjadikan Buya Hamka menjadi ulama pun berhasil. Bahkan beliau tidak hanya memangku peran sebagai ulama, tapi juga sebagai pahlawan dengan segudang jasa. Lihat saja,
Bagaimana penghargaan yang masih beliau terima dari berbagai daerah dan negara tetangga meski beliau sudah tiada. Di rumah kelahiran beliau yang saat ini dijadikan museum membuat hati saya sungguh merindukan sosok ulama berjasa seperti Buya Hamka. Banyak peninggalan yang membuat kenangan seorang tokoh pujangga ini semakin dikenang, seperti mesin ketik yang beliau gunakan untuk menulis karya. Di antara karya beliau yang pernah terkenal seperti novel tenggelamnya kapal Van der Wijk, Di Bawah Lindungan Ka'bah, hingga buku-buku kajian agama yang terkenal seperti Tasawuf Modern dan Tafsir Al-Azhar. Ya, kitab tafsir yang beliau buat selama di penjara memberikan hikmah dan keberkahan hingga mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Kairo Al-Azhar. Hamka mulai belajar agama pada orang tuanya, namun di usia 9 tahun beliau belajar di sekolah dasar pada pagi hari dan sekolah agama pada sore hari. Menurut buku ensiklopedi Minangkabau, Hamka kecil tidak begitu lama berada di kampung halamannya Sungai Batang meninjau karena mengikuti ayahnya ke Padang Panjang memimpin Sumatera Tawalib. Buya Hamka belajar di Sumatera Tawalib Padang Panjang yang dipimpin ayahnya dan belajar di Tawalib Parabe saat dipimpin Syekh Ibrahim Musa Parabe sejak 1918 hingga 1923 Masehi. Hamka sangat mengagumi Zainuddin Labai El-Yudisi yang mengajarkannya di Dinia School. Tak lama setelah itu, ia berpindah-pindah dan tinggal bersama adik, ayah, dan ipar. Tahun 1925, Hamka berkenalan dan belajar kepada Hos Cokro Abidoto, Haji Fahrudin, Ki Bagus Hadikusumo, dan RM Suryo Pranoto. Semuanya adalah tokoh pergerakan yang berbasis Islam. Dia belajar secara informal kepada tokoh-tokoh yang ditemuinya. Seterusnya, dia belajar secara otodidak. Menjawab rasa penasaran saya, senang sekali kita akan berdiskusi dengan tokoh yang paham akan perjalanan Buya Hamka dan ayah beliau. Selain memahami karya-karya, kita kembali diingatkan akan tauladan dan riyadhah dua ulama dari Sungai Batang ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Buya Hamka yang kita ketahui nama aslinya Kin Abdul Malik. Kemudian nama ayahnya Abdul Karim, nama kakeknya Amrullah. Kalau sifat keulamaan beliau memang sudah turun-temurun dari orang tuanya. Bahkan memang sudah suatu perencanaan dari orang tuanya dia menjadi seorang ulama. Hamka lebih multitalenta lagi. Karena Hamka tidak saja terikat dengan masalah keagamaannya. Sehingganya waktu dia sudah mengenal pribadi-pribadi pejuang-pejuang bangsa melalui bacaan-bacaan, terutama sekali bagaimana pergerakan hasil pemikiran yang dikeluarkan oleh Hos Cokro Aminoto, demikian pun dalam organisasi Kajian Adalan, demikian pula N. Farhudin, Suryo Pranoto melalui suatu karang-karangnya, dan kemudian melalui suatu diskusi besar di Jogja yang dipimpin oleh Pak Jago Salim, beliau lebih tertarik waktu itu menyebarkan agama bukan dari satu pihak, dari seluruh yang memungkinkan dapat dimasukkan ajaran. Bahkan beliau, itulah sebabnya beliau menjadi seorang novelis, wartawan, dan beliau sejarawan. Maka melalui kelengkapan ilmu itulah beliau menitipkan pesan-pesan agama yang sangat bermanfaat yang dapat kita nikmati akhir-akhir ini. Nah, kalau di museum ini nih Pak, apa saja sih Pak yang masih ada hingga saat ini? Mungkin dalam bentuk tulisan beliau barangkali? Museum kita ini sebagai karena beliau dikatakan alim, beliau banyak melalui bacaan dan melalui pergaulan dengan para ulama-ulama dan tokoh-tokoh yang memiliki ilmu. Sehingga kealiman beliau melalui bacaan, beliau telah mewariskan buku sebagai warisan yang sangat bernilai buat kita. Karena beliau bukan salah seorang yang menamatkan fakultas universitas, tapi banyak membaca setelah beliau menguasai bahasa Arab yang diajarkan ayahnya sendiri, dan kemudian bahasa Indonesia yang dipelajari waktu itu
sekolahnya Zainuddin Labai di Padang Panjang, beliau boleh membongkar buku-buku seperti itu. Jadi terasa beliau nikmatnya buku, maka warisan yang beliau tinggalkan adalah buku. Dengannya dalam kehidupan beliau mulai mengarang umur 17 tahun dan berakhir dengan umur 81 tahun masih menulis. Dalam rentangan umur yang seperti itu beliau telah menghasilkan buku lebih kurang 118 judul selain dari artikel majalah. Kami baca beliau telah membaca 50 tafsir, baru beliau kemudian menghimpunkan dari buku tafsir. Dan tafsir beliau itu tidak saja berdasarkan dalam nilai-nilai bacaan-bacaan keagamaan dan tauhid, malah beliau ambil dari penterjemahan alam ini. Karena beliau sangat terinspirasi dengan kata-kata ayat yang pertama kan Iqra. Iqra artinya baca. Waktu itu yang dibaca belum tulisan. Kalau tulisan Al-Quran bacanya adalah utslu ma uhiya ilaika, tapi Iqra alam ini. Jadi dalam tafsir Al-Azhar beliau telah menterjemahkan alam nyata ini sebagai suatu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Meski tidak bertatap muka, namun peninggalan beliau membuat saya bangga menjadi seorang anak muda Minangkabau. Jalan kerinduan kepada sang ulama ini menyampaikan rasa cinta saya kepada sang baginda. Lihat saja, isi museum Buya Hamka dengan segala prestasi dan karya yang berguna. Beliau lakukan semata-mata melanjutkan dakwah dan risalah Nabi Muhammad SAW. Maka tak salahlah kita kembali mengingat, khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah ia yang memberi manfaat untuk manusia lainnya. Kuntum khaira ummah. Sebaik umat adalah dia yang menyuruh manusia kepada jalan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Melihat sejarah dan peninggalan dua ulama dari Sungai Batang ini, yaitu Buya Hamka beserta ayahnya, membuktikan bahwa beliau telah berhasil menjadi dua ulama karismatik dari Minangkabau dengan segala jasa. Senang sekali rasanya saya mengunjungi tempat kelahiran dua ulama berpengaruh yang ada di Ranah Minang ini, pemirsa. Syekh Abdul Karim Amrullah dan Buya Hamka menyebarkan Islam dengan cara yang berbeda, baik itu dengan pendidikan ataupun karya yang dihasilkan. Buya Hamka pernah berkata, iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, sedangkan ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Semoga dengan ilmu dan berkah yang sudah dihasilkan oleh beliau dapat bermanfaat untuk sesama umat manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.